الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. واسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengingatkan kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena dengan bertakwalah kita akan selamat dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, tema khutbah kita adalah giat mengatasi masalah hidup. Kehidupan ini akan selalu diwarnai dengan permasalahan. Bukan hidup namanya kalau kita tidak mempunyai masalah ketika hidup di dunia ini. Bukanlah seseorang itu dibilang sukses kalau dia tidak sanggup melalui berbagai rintangan yang dia hadapi. Bukanlah disebut pemenang kalau tidak dibuktikan dengan pertarungan. Dan bukanlah disebut seseorang itu lulus kalau tidak dia telah melewati berbagai ujian demi ujian. Alhasil kehidupan ini penuh dengan ujian. Maka ujian demi ujian ini adalah sesungguhnya untuk menguji umat manusia. Siapa yang terbaik di antara umat manusia itu? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menegaskan, Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan diciptakan Allah adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Orang yang paling baik amalnya yaitu akhlasuhum, yaitu orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka untuk mengatasi persoalan itu Allah telah memberikan kita solusinya. Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan di awal muqaddimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sungguh yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka dan mereka meyakini bahwa akan kembali kepada Tuhan mereka. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, yang ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi persoalan hidup yang kita alami ketika hidup di dunia ini, solusi yang pertama adalah sabar. Apa sabar itu? Secara bahasa, sabar itu adalah imsak, adalah menahan. Menahan dari apa? Yaitu menahan atau mencegah diri, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menuruti hawa nafsu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar dalam mengendalikan hawa nafsu. Kesabaran pada intinya adalah al-imsak, adalah menahan. Pahala orang yang bersabar itu adalah tidak terhingga, dan Allah memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Berbagai ayat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Manusia yang paling baik di permukaan bumi ini adalah para rasul, para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Mereka semua adalah orang-orang yang sabar. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan as-salah, dengan solat. Kalau kita mengalami kesulitan hidup, solusinya adalah solat. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita mengatasi kesulitan hidup dengan solat. Kalau kita bingung dalam memilih di antara dua pilihan, maka Allah memberikan kita solusinya solat istikharah. Kalau kita ingin derajat kita diangkat, makam kita diangkat di sisi Allah, maka Allah menganjurkan kita untuk solat tahajud. Dan kalau kita ingin rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solat duha adalah solusinya. Maka Allah telah lengkap memberikan kepada kita dengan solat. Persoalan hidup itu insya Allah akan segera teratasi. Tidak ada persoalan yang sulit kalau Allah bersama kita. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan solat. Sungguh yang demikian itu adalah sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim, orang yang meyakini menemui Tuhannya. Maka solat khusyuk itu adalah ketika kita melakukan ibadah solat, ketika itu kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan alam semesta. Dialah yang mengatur segalanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan dengan Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan pertemuan dengan Allah, di saat itulah hati kita akan menjadi tenang. Hati yang risau akan berubah menjadi tenang. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita akan mempengaruhi jiwa kita. Cobalah kita ingat tentang masalah hidup kita. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Apa kata Allah dalam surat Taha? As-salatu li zikri, solatlah untuk mengingat aku. Kalau kita mengingat Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Allazina wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tenang ketika dia mengingat Allah. Tahuilah,
Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Mari kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah persoalan kita akan selesai. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah untuk mengatasi persoalan hidup ini adalah dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu, kita takkan sanggup menghitungnya. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah itu? Dengan senantiasa menyebut yang memberikan nikmat itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda kita bersyukur, yaitu kita gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat harta, kita gunakan untuk menolong agama Allah. Kita bantu pembangunan masjid, kita bantu orang-orang miskin, orang-orang du'afa, orang-orang yang tidak berpunya. Diberikan kesehatan, kita gunakan kesehatan badan sehat itu untuk menuju rumah Allah, yaitu salat berjamaah. Maka itulah tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ibrahim Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji, jika kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmat atas kalian. Tapi wala in kafartum, apabila kalian mengkufuri nikmat tersebut, inna azabi lasadid, maka azab Allah sangatlah pedih. Syukur adalah sebagai solusi untuk mengatasi persoalan hidup ini. Marilah kita tanya diri kita masing-masing. Boleh jadi harta yang kita miliki tidak memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Badan sehat yang diberikan Allah tidak kita gunakan, dan Allah memberikan azab kepada kita. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi persoalan hidup ini adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berikhtiar. Kita diperintahkan untuk berusaha. Kalau kita mengalami sakit, badan kita sakit, maka Allah memerintahkan kita untuk berobat. Kalau kita bodoh, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Maka itu adalah ikhtiar. Tapi apakah kita semua bisa berhasil? Maka itu tergantung tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal itu artinya berasal dari kata wakil. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun persoalan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang menyelesaikan permasalahan kita. Kalau Allah yang menyelesaikan masalah kita, tidak ada masalah yang besar sebesar apapun, maka pasti akan bisa teratasi. Selama ini persoalan kita menjadi berat. Kenapa penyebabnya? Kita merasa diri kita kuat, kita merasa diri kita mampu untuk mengatasi persoalan tersebut. Kita tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, maka Allah membiarkan kita di dalam permasalahan tersebut. Maka persoalan tersebut akan menjadi berat, akan kita rasakan. Maka inilah solusinya di dalam mengatasi persoalan hidup. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته والهما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا بها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.